Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Fajriansa. Kali ini adalah video ketiga yang saya buat dari video-video sebelumnya. Video sebelumnya saya sudah membahas terkait jenis-jenis arbitrase dan sengketa dan proses penyelesaian sengketa. Nah, baik yang ketiga yaitu saya membahas terkait penyelesaian sengketa melalui as-sulhu. Nah, baik sebelum memulai, baik kita perkenalan dulu. Nama saya Fajriansa dengan NIM 1914236 dari jurusan Perbankan Syariah semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Saiful Bahri SAG MM ya, selaku dosen pengampu arbitrase syariah yang telah memberikan banyak pemahaman terkait arbitrase syariah, khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi perbankan syariah. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut saja, kita lanjut ke materi, yaitu terkait pengertian as-sulhu. As-sulhu sendiri adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak. Dengan usaha tersebut akan berakhir perselisihan. Dengan kata lain, sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah Julhail, sulhu adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan. Nah, sulhu juga dapat diartikan sebagai suatu metode penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan untuk digunakan dalam menyelesaikan perselisihan. Nah, sulhu juga menurut hukum syara ialah suatu akad untuk mengakhiri persengketaan di antara dua pihak yang bersengketa atau akad yang menyelesaikan pertikaian dengan sukarela melalui ijab dan kabul. Artinya as-sulhu di sini itu adalah cara di mana penyelesaian sengketa melalui ijab kabul ya, seperti itu. Lanjut aja, as-sulhu juga memiliki rukun, yaitu rukunnya itu ada 3. Yang pertama itu ada dua pihak yang berakad, artinya dua pihak yang berakad di sini itu mereka yang menuntut sulhu, pihak yang dituntutnya yaitu sulhu. Mereka ini dikehendaki memenuhi syarat sebagai orang yang berakal sehat yang dewasa untuk menyelesaikan dalam harta benda. Nah, yang kedua itu ada sighah atau ijab kabul. Ijab kabul di sini itu ada dua belah pihak yang melakukan dan menyatakan tawaran atau penerimaan atau sebut dengan ijab kabul. Nah, yang ketiga itu ada hak yang dipertingkaikan. Hak yang dipertingkaikan di sini itu adalah hak oleh pihak-pihak yang ingin melakukan sulhu. Artinya, karena menurut Islam sendiri, seseorang tidak dibenarkan membuat sesuatu urusan di dalam suatu perkara yang tidak mempunyai hak atasnya. Nah, itu adalah ketiga rukun as-sulhu ya, teman-teman. Nah, lanjut saja. Lalu bagaimana penyelesaian sengketa melalui as-sulhu? Nah, langkah yang pertama itu perlu diupayakan ketika hendak menyelesaikan perselisihan ialah melalui cara damai. Untuk mencapai hakikat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali ke jalan Allah, khususnya Al-Quran dan Rasulnya, khususnya As-Sunnah, dalam menyelesaikan sengketa ataupun persoalan sengketa. Nah, upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syariat, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan. Nah, jadi segala bentuk pertikaian intinya dalam as-sulhu ini mendekatkan dirilah kepada Allah serta kepada Rasul, itu as-sunnah. Jadi jangan lewat dari situ lah istilahnya gitu menurut as-sulhu, teman-teman. Lalu lanjut saja, as-sulhu di sini tuh memiliki sebuah rukun ya. Rukun as-sulhu sendiri itu
Jadi kan ada 3, namun ini sedikit penjelasan saja. Rukun al-sulhu itu dua belah pihak yang melakukan akad sulhu untuk mengakhiri pertikaian atau perselisihan. Nah, musahih anhu yaitu persoalan yang diperselisihkan. Nah, artinya persoalan yang diselesaikan itu disebut dengan muslahih anhu. Muslahih bih yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut dengan istilah badal al-sulhu. Sehingga ijab kabul ini yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai perdamaian, ya, seperti yang contohnya itu seperti diucapkan oleh pihak pertama, seperti aku membayar hutangku kepadamu yang berjumlah 50.000. Nah, itu pihak pertama mengucapkan sikap terkait perdamaian. Nah, kemudian pihak kedua menjawab, saya terima. Nah, jika telah diirarkan, maka konsekuensinya kedua belah pihak ini harus melaksanakannya. Nah, masing-masing pihak tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri dengan jalan memaksa, kecuali disepakati kedua belah pihak. Artinya ketika ada kesepakatan itu tidak ada satu pihak membatalkan dari akad ijab kabul tersebut, seperti itu. Lalu lanjut, ada hukum syarat-syaratnya terkait as-sulhu. Syaratnya itu berhubungan dengan musahlil atau orang yang berdamai, yaitu disyaratkan mereka adalah orang-orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Jika tidak seperti anak kecil ataupun tidak seperti orang gila, maka tidak sah syaratnya. Yang berhubungan dengan muslahibih, nah, yaitu berbentuk harta yang dapat dinilai dan diserahkan, terimakan, dan berguna tentunya, seperti itu. Diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan. Syarat yang berhubungan dengan muslahih an-nahu yaitu sesuatu yang diperkirakan termasuk dalam hak manusia yang diiwatkan atau digantikan. Jika berkaitan dengan hak-hak Allah, maka tidak dapat bersulhu. Secara garis besar al-sulhu terbagi menjadi dua, yaitu ada al-sulhu at-tahital, yaitu akad al-sulhu dengan cara mengambil sebagian barang yang dipertingkaikan, dan al-sulhu al-muadaha yaitu akad al-sulhu dengan cara mengganti barang yang diperkataan, dan al-sulhu ini hukumnya seperti jual beli. Nah, jadi jelas ya teman-teman bahwa al-sulhu itu adalah penyelesaian sengketa melalui akad seperti contohnya jual beli, kesepakatan antara dua belah pihak yang melakukan sengketa, seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga teman-teman yang melihat channel ini dapat mengerti apa yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.